착한 돈 냄새는 잘 못 맡아도 근데 저희 돈... 수사 기록 제출은 내일 오전. 회장님이 누굴 말하는 거야? 몰라. 대포 가서입니다. 가시죠, 인센조 가사노 씨. 장준우 변호사가 변호사님 후배이자 인턴이었던 장준우가 장준우 무릎 꿇어. 갑자기 무슨 일이에요? 이제 그만. Saat Vincenzo hendak menembak Jang Junwo, tiba-tiba muncul jaksa Jun In-ko di rumah itu lalu menyuruh agar Vincenzo meletakkan senjatanya. Nah, di sini Jang Junwo mulai berakting seolah-olah jika dia akan dibunuh oleh Vincenzo dan pada akhirnya Vincenzo pun ditangkap dan dibawa keluar dari sana. 총 내려놓으세요. 이 사람이 바벨그룹의 실세에서 회장이 맡으면 제가 알아서 다... 뼈생겨. 그쪽도 같이 가죠. Sampainya di kantor kejaksaan, Chaeyoung akhirnya bertemu dengan Jang Junwo yang saat ini sudah ketahuan jati dirinya. Chaeyoung pun langsung meluapkan emosinya dan menamparnya beberapa kali. Di ruangan Jung In-ko, Chaeyoung datang sebagai pengacara dari Vincenzo. Di sana akhirnya terkuak jika pistol yang bisa digunakan merupakan pistol replika, jadi tidak ada alasan apapun untuk menangkap Vincenzo saat ini. Nah, di sini juga Chaeyoung dan Vincenzo mulai memberitahukan awal kenapa kejadian ini bisa terjadi. Jadi, saat sebelum Vincenzo masuk ke rumah Jang Junwo, dia sempat ditanya oleh Chaeyoung apakah Vincenzo akan membunuh Jang Junwo atau tidak. Vincenzo pun langsung menjawab jika balas dendam seorang mafia bukanlah dengan cara seperti itu. Dan ketika Vincenzo tahu jika dia diikuti oleh bawahan dari jaksa Jung In-ko, disitulah dia memulai aksinya. Dan saat Vincenzo mengancam Jang Junwo menggunakan pistol replikanya, semata-mata hanya ingin memancing jaksa Jung In-ko datang dan mengetahui jika Jang Junwo lah pemimpin sebenarnya dari Babel. Dan selanjutnya, giliran jaksa Jung In-ko lah yang harus berperan di sini. Akhirnya, Chaeyoung dan Vincenzo pun keluar yang membuat bawahan dari jaksa Jung In-ko merasa sangat terkejut. Begitu juga dengan Jang Junwo yang saat ini sudah berada di rumahnya, mengetahui jika Vincenzo bebas pun merasa amat sangat terkejut. Di sini, Buche mengusulkan ke Jang Junwo untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai situasi bisa normal kembali, karena saat ini identitasnya sudah terbongkar. Sementara itu, di Plaza Geumga, Vincenzo terus terngiang dengan nama Gilbert, yaitu seorang gelandangan yang membocorkan keberadaan emas di Plaza Geumga kepada semua penghuni. Akhirnya, Vincenzo pun menemuinya dan memastikan agar Gilbert tidak lagi membahas emas itu. Dengan uang segepok yang diberikan oleh Vincenzo, Gilbert pun tiba-tiba menjadi hilang ingatan. 그 술집에서 들었단 얘기죠? 떠나면서 금과 관련된 모든... 누구세요? 식기 전에 드세요. Setelah menemui Gilbert, Vincenzo menemui semua penghuni plaza untuk memberitahukan jika emas-emas yang ada di plaza adalah berita hoaks. Namun para penghuni plaza tak percaya begitu saja, terutama Seumiri yang memang sebenarnya mengetahui sesuatu.
Xiaomiri pun langsung mencegat Vincenzo dan menakut-nakuti Vincenzo lalu membahas tentang kuil Naya. 졸려. 귀신이 돼요. 저 심심해. 네. Di rumah Jang Junwo, akhirnya dia menerima usulan dari Bu Choi untuk sementara waktu meninggalkan kota. Dan sebelum berangkat, dia memberi sebuah pesan pada Jang Han Seok dan memerintahkan untuk melelang menara Babel. Berita perginya Jang Junwo sampai di telinga Vincenzo melalui dua kaki tangannya. Dan ketika tim Jipuragi sedang berdiskusi, datanglah Lee Cholwo yang menawarkan diri untuk bergabung di tim Jipuragi. Vincenzo pun langsung menerima niat Lee Cholwo itu dan langsung memerintahkannya bergabung dengan kedua kaki tangannya. 누구야? 저기 동태를 살펴볼까요? Di firma hukum Musang, Bu Choi dan Pak Han terlihat sangat sibuk karena dakwaan dari kejaksaan untuk Babel dan masalah dengan salah satu ketua serikat buruh Babel. Kemudian, salah satu karyawan disuruh untuk memanggil ketua serikat buruh Babel tersebut. Nah, dari sini, salah satu teman Chaeyong yang sudah dijanjikan untuk memimpin sebuah firma hukum di luar negeri membocorkan semua rapat itu kepada Chaeyong dan Vincenzo. Dan terkuaklah sudah bahwa antara Pak Han dan Bu Choi terjadi perselisihan yang menjadikan ini sebagai peluang bagi Vincenzo dan Chaeyong. Ketika Chaeyong dan Vincenzo sampai di plaza, mereka disambut oleh Pak Seudo yang memberikan pamflet usahanya. Dan di saat Pak Seudo berada di kantornya, dia dikunjungi oleh Tak Hong Sik dan para penghuni lain yang memberikan makanan kepadanya. Di sini, mereka meminta bantuan pada Pak Seudo agar mau bekerja sama mencari keberadaan emasnya di plaza. Pak Seudo pun menawarkan jika dia mengenal seseorang yang ahli dalam menemukan emas. Di tempat lain, akan memperlihatkan jika Xiaomiri ternyata bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang ahli komputer dan dia mengetahui sesuatu namun belum jelas apakah itu. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Jang Junwo sedang menikmati malamnya dengan menonton sebuah drama. Dan sebelum mandi, dia meminum air mineral yang disimpannya. Ketika dia mandi, di sebuah bathtub tiba-tiba dia merasa lemas dan tenggelam di dalam bak mandi tersebut. Dan saat sudah terbangun, dia menelepon seseorang yang ternyata itu adalah Vincenzo yang sedang asik mendengarkan lagu. Vincenzo pun menceritakan bagaimana Jang Junwo bisa kehilangan kendali dalam beberapa waktu tadi. Ternyata mobil yang membawa air mineral milik Jang Junwo dicegat kemudian diganti dengan air mineral yang sudah diracik oleh Nam Josung. Mengetahui hal itu, Jang Junwo pun merasa amat kesal dengan apa yang telah terjadi barusan. 겁나면 다른 은신처로 도망가 봐. 또 죽이러 와보라고! Di sebuah restoran, ketua serikat buruh Babel yang sudah dipanggil diajak bekerja sama dengan Bu Choi namun dia menolaknya mentah-mentah. Akibatnya, dia pun langsung kehilangan nyawanya setelah ditabrak oleh truk di jalan. 가보겠습니다. 이게 줄 때가 낮춰면 Memang kabar kematian ketua serikat Babel itu menjadi berita baik bagi Jang Junwo sampai-sampai Bu Choi pun dipeluk olehnya. Kabar kematian itu juga sampai ke tim Jipuragi yang membuat Chaeyong marah besar karena korban selalu berjatuhan. Selang beberapa saat, Tak Hong Sik datang dan memberitahukan kepada Vincenzo jika para penghuni membatalkan bantuan dari Vincenzo untuk mencari keberadaan emasnya karena mereka akan dibantu oleh orang kenalan dari Pak Seok-do. Chaeyong dan Nam Josung yang baru mengetahui jika di plaza ada emas merasa terkejut dan mempertanyakannya kepada Vincenzo. Nah, akhirnya Vincenzo pun memberitahukan semua fakta yang telah ia sembunyikan selama ini. 어쨌든 저만 모르고 있었던 건 그들은 아직 금이 정확히 어디 있는지 몰라요. 섭섭합니다. 너무 500억 원어치요. 작은 오빠. Tak berselang lama, mereka kedatangan tamu lagi yaitu An Ji Seok yang meminta bantuan kepada Vincenzo karena ada sebuah masalah di Badan Intelijen Negara.
Ternyata ada sebuah file yang dinamakan file guillotine yang sedang diincar oleh para petinggi di Korea. File itu merupakan file milik negara namun berhasil diretas oleh kelompok orang Cina dan file itu disembunyikan pemimpinnya yang sudah meninggal. Dan jika file itu ditemukan, maka siapapun yang memilikinya akan bisa menggenggam Korea. Karena faktanya isinya adalah kebobrokan para petinggi Korea dan file itu saat ini menjadi incaran para petinggi. Dan yang lebih mengejutkan bagi Vincenzo adalah jika file itu dimiliki oleh Hwang Shaolin yang menyimpannya bersama hartanya di Korea. Di sisi lain, Pak Han dan Bu Choi juga membicarakan file itu dan mereka akan berusaha mencari keberadaannya. Sementara itu, Jang Junwo yang sedang memotong rambutnya diajak Jang Han Seok untuk berburu di hutan setelah ini. Ajakan dari Jang Han Seok itu pun disetujui oleh Jang Junwo dan mereka langsung bergegas menuju ke hutan. Nah, di sini Jang Han Seok mencoba berkhianat pada Jang Junwo dan menembaknya dari belakang. Namun, aksinya itu gagal karena saat dia akan menembaknya 2 kali, datang pemburu lain yang membuat Jang Han Seok pun merasa ketakutan. Akhirnya, Jang Junwo pun dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya bisa tertolong. Ketika Jang Junwo sadar, Bu Choi menyarankan agar Jang Junwo keluar sebagai dirinya sendiri tanpa harus lagi bersembunyi di belakang Jang Han Seok. Singkat cerita, ketika acara pelelangan gedung Babel yang dihadiri para petinggi Korea, datanglah Jang Junwo yang memperkenalkan diri sebagai pemimpin Babel yang sesungguhnya. 그 뭡니까? 팀장님! It's me! 아파서 죽는 줄 알았잖아, 이 개새끼야. Sementara di Plaza Geumga, Pak Cho menghubungi Vincenzo untuk segera bertemu. Ketika bertemu, Pak Cho menceritakan keluh kesahnya mengenai kesulitan keuangan yang ia hadapi saat ini. Dia membutuhkan bagian emas yang sudah dijanjikan karena dia memiliki banyak hutang akibat kalah judi. Dia melakukan itu merasa kalap karena mengetahui akan segera memiliki emas-emas tersebut untuk diandalkan. 300억입니다. 몇 달 동안 뭐 급한 액수만큼 금부터 꺼내고. Vincenzo pun berpikir keras bagaimana caranya mengeluarkan para penghuni untuk sementara. Akhirnya, Nam Jo-sung dan Cha-young menemukan sebuah cara, yaitu dengan mengajak semua penghuni untuk pergi berlibur secara gratis. Awalnya, para penghuni menolaknya, namun karena Nam Jo-sung yang secara spontan mengatakan jika liburan ini ada hadiahnya, maka para penghuni pun akhirnya pergi untuk berlibur. Ketika semuanya sudah berangkat, Vincenzo dan Pak Cho pun langsung bergegas menuju ke Kulnaya untuk membuka berangkasnya. Dengan alat yang sudah disiapkan, akhirnya mereka berdua pun bisa membuka pintu itu tanpa ada masalah. Dan betapa terkejutnya mereka setelah masuk, mereka melihat banyak sekali emas yang bertumpukan di sana. Ketika Vincenzo sedang berkeliling melihat emas-emasnya, tiba-tiba Pak Cho menodongkan sebuah pistol kepadanya. Pak Cho meminta agar Vincenzo tidak bergerak. Sementara dia mengambil satu emas yang sudah ada tanda di tumpukan tersebut. Ternyata Pak Cho hanya mengambil satu emas saja dan langsung kembali naik ke atas. Saat sampai di atas, Vincenzo pun mengatakan, kenapa Pak Cho tidak langsung mengambil file guillotine-nya saja tanpa membawa emasnya. Pak Cho pun seketika terkejut karena ternyata Vincenzo mengetahui tentang file guillotine tersebut. Dan ketika Pak Cho hendak memeriksa emasnya, Vincenzo pun langsung membalikan keadaan dan mengambil emas yang berisikan file guillotine. 전 골드바 하나만 가지고 나가면 돼. 해치지 않는다고 말씀드렸습니다. 기호틴 파일만 뺏어 나오지 그랬어요. 내 옆에 붙어 있었던 거잖아요. Akhirnya, Pak Cho memberitahukan bahwa dia merupakan mantan anggota Badan Intelijen Internasional dan menceritakan semua tentang apa yang sudah ia lakukan.
bahkan meracuni Huang Shaolin demi bisa mendapatkan file guillotine tersebut. Di sini, Vincenzo pun tahu jika tujuan Pak Chow mengambil file itu dan tidak melapor kepada badan intelijen agar dia bisa menjual file itu kepada seseorang. Karena harga file itu pasti melebihi nilai dari emas-emas yang ada di dalam. Sementara itu, para penghuni plaza yang sedang melakukan perjalanan menuju liburan mulai curiga dengan semua ini, terutama Tak Hong Sik yang melihat Pak Chow berada di plaza saat mereka akan berangkat tadi. Ditambah lagi, Pak Seo-do yang mencurigai jika Vincenzo dan Pak Chow akan mencari keberadaan emas di plaza, yang membuat semua penghuni pun semakin yakin jika ada yang tidak beres dengan liburan ini. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke plaza untuk memastikannya. Ketika Chaeyoung menelepon Vincenzo dan mengatakan jika para penghuni kembali ke plaza untuk mencarinya, Vincenzo dan Pak Chow pun langsung bergegas membereskan semuanya. 돌아왔다고요? 지하로 내려간다고? 그게 뭐가 있으려고요? 생각해보니까 말이야. Dan ketika Tak Hong Sik bersama Xiao Miri membuka pintu kuil, mereka melihat jika Vincenzo dan Pak Chow sedang bersembayang kepada Buddha. Namun, di sini Xiao Miri sedikit curiga karena melihat jika ada yang janggal dengan lantai kuilnya. Namun pada akhirnya, mereka pun pergi dari sana. Sambil bersujud, Pak Chow mengatakan jika alat iris mata yang digunakan untuk membuka pintu brankas ada di dalam ruang rahasia. Karena alat itu disimpan di saku jaket milik Pak Chow yang kemudian dimasukkan oleh Vincenzo ke dalam. Seketika, mereka berdua pun menangis sejadi-jadinya karena tidak akan bisa lagi membuka pintu brankasnya. Tangisan mereka berdua terlihat oleh para biksu yang menganggap jika mereka berdua sedang bertaubat. 너라뇨. 너 씨. 하나만 있는 건 아니죠? 이제 정말 이 건물이 무너져야. 기분이 마음에 느껴져서 두 번 깨달았다가. Singkat cerita, Vincenzo menemui para penghuni plaza dan mengutarakan kekecewaannya karena sudah mencurigainya. Hal itu membuat para penghuni pun merasa bersalah, ditambah lagi mereka melihat Vincenzo menangis. Padahal dia sedih karena tidak bisa membuka pintu brankasnya lagi. Sesampainya di Cipuragi, Chaeyoung dan Nam Jo Sung langsung menanyakan keberadaan emas dan file guillotine-nya. Vincenzo pun menjawab jika dia sudah melihatnya di dalam, yang membuat mereka pun sumringah kegirangan. Sampai mereka tidak menyadari jika Vincenzo mengatakan jika mereka tidak akan bisa lagi membuka pintu brankasnya. Tidak ada cara lain kecuali merobohkan plaza dan menggali ruangan tersebut. Di sini, Nam Jo Sung dan Chaeyoung pun seketika langsung lemas mengetahui itu semua. 진짜 다 있던가요? 예. 너무 잘했어. 이제 못 열어요. 나 아무것도 못 꺼내는 거네. 금도 아주 그냥 최악의 정점이네. 아 변호사님. Sementara itu, di perusahaan Babel, satu persatu para petinggi Korea menawarkan jasa mereka sesuai dengan jabatan mereka demi mendapatkan gedung terbaik yang disiapkan oleh grup Babel. Di tengah-tengah lelang itu, ada satu orang lagi yang ikut bergabung dalam acara tersebut, yang ternyata dia adalah Pak Tae Jong-gu, Direktur Badan Intelijen Negara, yang membuat Jang Junwo pun merasa terkejut. Di tengah kebahagiaan Jang Junwo, Pak Han memberitahukan kabar yang kurang menyenangkan, yaitu tentang file guillotine. Jang Han Seok pun langsung menanyakan apa file itu, dan Pak Han pun langsung menjelaskan jika file itu sangatlah berpengaruh pada Babel. Jika file itu ditemukan, maka Babel akan hancur walaupun semua petinggi yang datang pada acara itu sudah memihak Babel. Karena faktanya, sebagian informasi penting para petinggi itu ada di dalam file tersebut. Hal itu sontak langsung membuat Jang Junwo pun merasa kesal dan segera menyuruh mereka untuk segera mencari keberadaan file tersebut. Ketika pulang, Bu Choi dan Pak Han mulai bertengkar karena Pak Han memberitahukan file guillotine tersebut sebelum tahu bagaimana solusinya. Di kantor kejaksaan, Vincenzo dan Chaeyoung menyaksikan dirampasnya jenazah ketua Serikat Buruh Babel oleh grup Kuka yang disewa Babel sebagai gangsternya.
Jaksa Jung mengingat lagi ketika dia sempat berdebat dengan Bu Choi tentang kematian ketua Serikat Babel. Bu Choi tidak terima dengan tuduhan yang disangkut pautkan dengannya, sementara Jaksa Jung tetap pada pendiriannya. Jaksa Jung tetap akan memanggil Jang Junwo ke kejaksaan, sementara Chaeyoung dan Vincenzo akan segera mencari bukti-bukti lain. Di sisi lain, di sebuah tempat makan, Pak Cho terlihat sedang duduk dan minum-minum dan tak berselang lama, dia dihampiri oleh seseorang yang entah itu siapa. Keesokan harinya, di firma hukum Jipuragi, Vincenzo, Nam Jo Sung, dan Chaeyoung melihat sebuah kabar jika Jang Junwo akan melakukan pelantikan secara resmi sebagai pemilik Babel yang baru. Namun, interogasi kepada Jang Junwo akan tetap dilakukan oleh Jang Sa-jung Inko membuat Bu Choi pun sedikit merasa khawatir. Akhirnya, tibalah hari pelantikan Jang Junwo sebagai pemimpin Babel yang baru menggantikan adik tirinya yaitu Jang Han Seok. Sementara itu, tim Jipuragi yang sedang makan membahas tentang divisi Babel yang selalu lepas dari sidak dan dakwaan. Ternyata mereka selalu lolos karena surat izin tak pernah keluar dan bukti selalu kurang sehingga mereka selalu lepas dan lolos dari hukuman. Di sini, Vincenzo pun akan melancarkan jebakan bagi serikat perusahaan dan akan mengadu domba ketua gangster yang selalu disewa Babel dengan ketua divisi Babel yaitu Pak Pak. Dan aksi pun dimulai dengan menculik ketua serikat perusahaan yang sedang memarkir mobilnya. Dan ketika dia sudah sadar, dia melihat tim Geumga yang langsung mengancam akan memendamnya di dalam semen jika tidak mengikuti perintah mereka. Akhirnya dia pun menyerah dan langsung menghubungi Pak Pak untuk meminta uang sejumlah 2 miliar. Jika tidak, maka ia akan membocorkan semua isi surat dari divisi Babel kepadanya. 맞아. 바다는 상어도 뜯어먹고 깔끔한데. 다 굳었다! 다 돌려서 어떻게든 만들어드리겠습니다. 20억. 그래! 20억! 위원장 일단 흥분 가라앉히고 너랑 대화. 그럼 넌 동백이냐? 위원장이 씨. Bukti yang sudah didapatkan Vincenzo dan Chaeyoung pun langsung diserahkan kepada Jaksa Jun Inko yang membuatnya tercengang dengan kinerja mereka berdua. Setelah itu, tim Geumga pun merayakan keberhasilan mereka dengan makan bersama di sebuah restoran. 좋아. 우리 같이 가자. 콜. 이 맛있는 걸 굳이 왜? Keesokan harinya, Jang Junwo memenuhi panggilan interogasi dari kejaksaan yang membuat heboh di berita televisi. Ketika sampai di ruang interogasi, Jaksa Jun tak langsung melakukan interogasi karena ternyata rencana selanjutnya dari Vincenzo adalah membocorkan bahwa akan ada sidak di kantor Babel. Dan ketika tahu akan disidak, Pak Pak pun segera menyuruh semua bawahannya untuk membersihkan file-file yang ada. Namun, tim Geumga sudah bersiap untuk mengambil file-file yang sangat penting itu. Ketika Bu Choi mengetahui jika kantor Babel sedang disidak, barulah dia mengerti jika mereka berdua ditahan di ruang interogasi agar kejaksaan bisa menyidak divisi Babel. 다행히 먼저 제보받고 좋지. 한번 틀어보려고. 왜 마피아랑 손을 잡은 거예요? 결과 불리니까요. 그러니까 진짜 오늘 준비했지 직접 하나라도 어기면. Singkatnya, di suatu momen, Jang Junwo menghadiri sebuah acara sebagai pembicara entrepreneur untuk anak muda yang ingin sukses sepertinya. Dan ketika acara dimulai, lagi-lagi acara itu sudah disabotase oleh Vincenzo dan Chaeyoung. Ketika Jang Junwo akan menjelaskan perusahaannya di sebuah layar, muncullah sebuah video yang menampilkan perdebatan antara Pak Pak dan ketua gangster yang membocorkan kebusukan dari Babel. Tak berhenti sampai di situ. Pertunjukannya sebenarnya adalah ketika Jang Junwo dijatuhi darah babi sebagai tanda peringatan baginya dari seorang mafia.